Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspita Depi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4 semester 7. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai salah satu materi kepalangmeraan, yaitu materi Remaja Sehat Peduli Sesama. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas PMI, yaitu tugas proyek. Nah, dengan adanya video ini diharapkan bisa bermanfaat khususnya buat para remaja-remaja yang ada di Indonesia untuk selalu menjaga dan melestarikan kebersihan dan juga kesehatan yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya ya. Selamat menonton. Nah, berbicara tentang remaja sehat dan peduli sesama, tentunya yang ada di benak pikiran kita itu ialah kebersihan dan kesehatan. Lalu, apa sih itu kebersihan dan kesehatan? Nah, kebersihan itu adalah keadaan yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya ialah debu, sampah, dan bau. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, dan sosial. Kita sebagai makhluk hidup harus menerapkan kebiasaan gaya hidup bersih dan sehat. Tapi, seperti apa sih gaya hidup bersih dan sehat itu? Berikut ialah contoh dari gaya hidup bersih dan sehat. Yang pertama ialah menjaga pola makan. Jangan terlalu khawatir apabila kamu diminta menjaga pola makan, karena selama kamu dapat mengontrol kualitas dan keragaman makanan yang kamu konsumsi, serta jumlah yang dimakan, maka akan meningkatkan kemungkinan tubuhmu akan terus sehat. Ingat, makan makanan yang mengandung gizi seimbang, mengandung karbohidrat atau hidrat arang, lemak, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua yaitu melakukan olahraga. Lakukanlah kegiatan olahraga secara rutin, setidaknya 3 kali dalam seminggu. Dalam wawasan umum kita ketahui bahwa melakukan olahraga adalah hal yang memang penting dalam menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Memang benar bahwa seseorang tidak akan langsung mati atau sakit setelah mengisap sebatang rokok atau karena meneguk segelas minuman beralkohol. Tetapi dengan berjalannya waktu, kalian akan menjadi pecandu sehingga akan kamu temukan bahwa tubuhmu, teman-temanmu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu akan menerima dampak negatifnya. Yang keempat yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penggunaan kendaraan bermotor akan menghasilkan polusi dan pencemaran udara, dan tentunya itu bukanlah hal yang sehat. Sehingga sebagai remaja yang peduli akan kesehatan, kita sebaiknya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau bersepeda. Karena dengan berjalan kaki dan bersepeda sama saja kita melakukan kegiatan berolahraga. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Setiap rumah keluarga memang seharusnya punya kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Bayangkan saja kalau di rumahmu tidak ada fasilitas tersebut. Setiap harinya kamu akan merasa kesulitan untuk mandi secara teratur, mencuci bajumu, dan memenuhi hajatmu. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu hanya ada fasilitas yang umum yang dipergunakan bersama, itu tidak akan menjadi masalah. Karena yang penting adalah bagaimana kamu dan masyarakat yang mempergunakannya selalu menjaga fasilitas umum tersebut. Selain fasilitas umum yang ada, terkadang masyarakat sekitar pinggir sungai seringkali mempergunakan sungai sebagai fasilitas bersama. Padahal, banyak orang yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan minum.
Kebiasaan tersebut sangat tidak baik karena dapat menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Selain itu, lingkungan tempat tinggalmu akan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya beresiko menimbulkan bibit-bibit penyakit. Yang keenam yaitu pembuangan sampah dan limbah keluarga. Buanglah sampah pada tempatnya. Galilah lubang untuk pembuangan dan penimbunan sampah di belakang rumah kalian. Sampah yang tercemar atau yang dibuang sembarangan akan menjadi sarang sumber penyakit seperti lalat. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan non-organik dan lakukanlah penimbunan, jangan dibakar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa penyakit yang dominan terjadi di Indonesia dan sebenarnya pencegahannya sangat sederhana. Yang pertama itu ialah diare. Gejalanya yaitu buang air besar atau BAB 3 kali atau lebih dalam sehari dan banyak mengeluarkan cairan. Nah, cara pencegahannya yaitu lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, kuku tetap bersih. Yang bisa kita lakukan adalah minum larutan gula garam atau oralit dengan takaran 1 gelas air ditambah 1 gelas garam dan 6 sendok gula. Yang kedua yaitu demam. Gejalanya yaitu suhu tubuh mengalami peningkatan di atas 37 derajat Celcius. Nah, cara pencegahannya yaitu lakukan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari infeksi. Yang bisa kita lakukan adalah kompres dengan air hangat dan segera hubungi layanan kesehatan atau bawa ke dokter. Yang ketiga yaitu DBD atau demam berdarah Dinwich. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus Dinwich yang dibawa nyamuk Aedes aegypti. Nah, gejalanya yaitu demam secara terus-menerus dan untuk memastikan bahwa penderita terkena DBD, maka perlu pemeriksaan di laboratorium atau cek ke dokter apakah di tubuh ada bintik-bintik merah. Nah, cara pencegahannya yaitu lakukanlah 3M, yaitu menguras, menimbun, menutup. Menguras bak air agar nyamuk tidak bertelur di situ. Menutup bak air agar nyamuk tidak bisa masuk untuk bertelur. Dan yang terakhir yaitu menimbun sampah yang kemungkinan dapat menggenangkan air. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan makanan dan minuman yang banyak, serta segera hubungi layanan kesehatan. Ya, demikianlah penjelasan saya tadi mengenai materi remaja sehat peduli sesama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan itu adalah komponen utama dalam menjalankan aktivitas, baik itu yang melibatkan fisik ekstra maupun proses berpikir. Nah, saat satu di antara tubuh kita sakit, maka semua merasa sakit. Pola hidup sehat itu harus kita terapkan dan tidak terkecuali orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu, marilah sama-sama kita menjaga dan melestarikan kebersihan dan juga kesehatan diri, khususnya untuk para remaja-remaja yang ada di Indonesia. Nah, hal yang perlu kita lakukan yaitu mandi secara teratur, setidaknya 2 kali setiap hari. Menyikat gigi setiap selesai makan, mencuci tangan apabila kamu menggunakan tangan untuk mengambil makanan dan setelah makan. Buang air besar dan buang air kecil, menggunakan pakaian yang bersih, menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan tidak menyebarkan kotoran dan menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, serta selalu menjaga lingkungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan tempat tinggalmu agar tetap bersih dan sehat. Dan demikianlah penjelasan saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.